Shalom, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini, Pendeta Roberto Wage. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpun kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam gerakan pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu kita ingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sambil kita bernyanyi Kidung Jemaat, Kidung Muda-Mudi 50, mari kita bergembira. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu saat ini tertulis dalam Pertama Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 yang memberitakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus,
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, kami mengakui kegagalan kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Engkau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari jemaat yang berada di rumah, juga beberapa para pelayan yang hadir di dalam gedung gereja ini, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah menganugerahkan hari yang baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu yang berlalu, bahkan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu senantiasa mengajarkan kepada kami hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini kami akan kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan berkati semua kami, baik sebagai pelayan firman, presbiter yang akan membacakannya, juga jemaat yang akan mendengarkannya. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bacaan Alkitab saat ini adalah perumpamaan tentang talenta.
Ayat 14 dimulai dengan sebab hal kerajaan sorga. Sampai di situ dulu. Ini bicara tentang kerajaan sorga. Itu dulu yang harus kita pahami. Hal kerajaan sorga. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan tentang perumpamaan, tentang talenta, dan dimulai dengan memahami hal kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini ingin menjelaskan tentang posisi kita sebagai manusia. Dimulai dari kekosongan dan ketiadaan. Kita tidak memiliki apa-apa. Dari lahir kita seumpama kertas yang kosong. Tidak ada apa-apa di dalam diri kita. Tetapi dalam proses pertumbuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu orang tua, saudara, keluarga, kakak beradik, guru, orang-orang yang kita kenal, maka kita mulai diisi. Allah bekerja melalui mereka, mengisi hidup kita dengan bermacam-macam karunia. Di salah satu karunia itu diberikan kepada kita. Ada banyak talenta, di salah satu talenta itu diberikannya kepada kita. Jadi diawali dengan ketiadaan atau kekosongan diri. Kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi melalui orang-orang di sekitar kita, Allah bekerja untuk mengisi diri kita. Ini yang mau dijelaskan melalui perumpamaan tentang talenta. Diceritakan di sana bahwa ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sama dengan para hamba ini. Mereka mulai dari ketiadaan dan kekosongan. Lalu Tuhan mempercayakan hartanya. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, itu adalah milik Allah. Firman Tuhan katakan, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi, hal ini mau menjelaskan dan mengklirkan satu hal. Segala karunia dan talenta yang saudara miliki hari ini adalah milik Allah. Jangan seorang pun yang mengklaim bahwa itu adalah milik dirinya. Tidak. Itu adalah milik Allah. Dan Allah menganugerahkannya, memberikannya kepada kita semua, kepada saudara-saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita? Karunia, talenta, kemampuan, apa yang kita miliki saat ini, apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa cerita ini adalah sebuah cerita yang tidak asing. Firman ini sudah diberitakan berkali-kali, bahkan ratusan ribuan jutaan kali disampaikan di atas muka bumi ini. Di setiap persekutuan-persekutuan orang percaya disampaikan firman ini, dan kita tahu bahwa pada satu ketika tuannya kembali dan menanyakan bagaimana dengan talenta yang diberikan kepada mereka.
Bagian firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana mereka yang memiliki hamba yang menerima 5 talenta itu membawa laba 5 talenta. Lalu kemudian hamba yang membawa yang diberikan kepadanya itu 2 talenta, maka dia memberikannya kembali kepada tuannya 2 talenta. Tetapi hamba yang diberikan 1 talenta itu, dia hanya menyimpannya. Dan dia mengembalikan 1 talenta. Ayat 16 menjelaskan sikap dari 2 hamba yang pertama, yang menerima 5 talenta dengan yang menerima 2 talenta. Kalimat yang digunakan di dalam ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Mereka menjalankan, dalam bahasa Yunani itu, saya lupa tulisan aslinya, tetapi dia diterjemahkan dengan begini. Mereka mengerjakan, mengupayakan, melakukan dengan keras. Artinya mereka mengolah 5 talenta ini sehingga 5 talenta ini memiliki hasil. Yang 5 talenta menjadi hasil, memiliki hasil 5, yang 2 talenta memiliki hasil 2 talenta. Tetapi kepada hamba yang diberikan 1 talenta itu, dia tidak mengerjakan apa-apa dengan talenta yang diberikan. Ayat 18 di sana dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia tidak mengerjakan, dia tidak mengolah apa yang diberikan kepadanya. Dan ketika tuannya kembali kepada hamba yang pertama dan yang kedua yang mengerjakan talenta itu, Tuhan katakan, baik sekali perbuatan. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan katakan kepada kedua hamba itu. Tetapi kepada tuan yang tidak mengerjakan apa-apa, kepada hamba yang tidak mengerjakan apa-apa itu, maka sang tuan pun mengatakan, sungguh jahat perbuatan. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Ayat 26. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari cerita atau perumpamaan talenta ini mau diajarkan kepada kita bahwa sekali lagi, kita berangkat dari titik kekosongan dan ketiadaan. Tetapi dalam proses pertumbuhan kita, Tuhan menganugerahkan talenta dan karunia dalam hidup kita. Dan perintahnya melalui perumpamaan ini, apa yang Tuhan berikan kepadamu, Tuhan ingin itu dikerjakan dan dilakukan. Jangan engkau menyimpannya untuk dirimu sendiri, atau jangan engkau menguburnya dan engkau tidak mengerjakan sama sekali di dalam hidupmu. Tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau agar engkau mengerjakan, mengolahnya dan melakukan dengan keras. Berbagai upaya agar apa yang Tuhan berikan kepadamu itu akan membuahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau kita dikaruniakan Tuhan dengan pengetahuan, maka gunakanlah pengetahuan itu dengan cara berbagi pengetahuan itu dengan orang-orang dan sesama kita. Kalau Tuhan memberikan kita karunia, kemampuan, talenta, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu memberikan kita talenta untuk melayani, maka biarlah pelayanan itu, kemampuan itu kita gunakan untuk melayani. Pelayanan itu kita kerjakan dan kita lakukan. Sehingga pelayanan itu berbuah dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Jangan kita kubur dan diamkan kemampuan kita itu. Apakah itu hanya untuk diri kita sendiri? Jangan. Tetapi biarlah apa yang ada di dalam diri kita itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat GPIB Batra Kasih, menurut data terakhir kurang lebih hampir 700-an kakak. Kalau dikali 3 saja 2.100 lebih.
Kita sudah bisa membayangkan, diambil setengah saja dari 2.100 itu kurang lebih sekitar 1.000-an orang. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah di 1.000-an orang itu talenta yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, karunia yang mereka miliki sudah mereka berikan kepada Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan gereja ini. Ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Jangan biarkan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, apakah itu pengetahuan, keahlianmu dalam sebuah bidang, apapun itu yang melekat di dalam dirimu hari ini, dan engkau tahu engkau memilikinya. Jangan diamkan itu. Bawa itu ke gereja Tuhan ini. Dan gunakan talenta itu untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Catatan kita pertama yang pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita menyadari dan memahami apa yang ada di dalam diri kita ini bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja ini, untuk perjalanan kehidupan kita, keseharian kita di tengah-tengah kota Makassar ini. Catatan kita yang berikutnya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita mengupayakan dan mengusahakannya dengan keras agar talenta ini dapat berbuah. Ada banyak orang yang memiliki talenta tetapi mereka tidak berbuah. Posisinya ada memang mereka yang tidak mau talenta itu berbuah atau dapat bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ada mereka yang mau tetapi tidak tahu caranya untuk mengembangkannya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari tokoh Alkitab. Katakanlah Musa. Musa ketika Tuhan berikan sebuah kepercayaan, tugas dan tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Musa juga katakan, saya tidak mampu. Saya tidak pandai untuk berbicara, berkata-kata. Berkali-kali ia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia berada dalam satu titik. Dia yakin, dia percaya bahwa hal yang ia lakukan ini bukan sekedar untuk dirinya sendiri, bukan sekedar apa yang akan ia lakukan sendiri, tetapi Tuhan yang akan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu beberapa kali Tuhan menyatakan mujizatnya yang menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah pengutusan Musa. Hal yang sama sebenarnya terjadi dengan penggantinya, yaitu Yosua. Yosua juga tidak percaya diri dan tidak tahu bahwa ada satu potensi kepemimpinan di dalam dirinya, tetapi selama ini dia tidak menyadari akan hal itu. Sehingga sampai Tuhan katakan, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jangan takut, teguhkanlah hatimu, sebab aku yang akan menyertaimu. Dan pada akhirnya hal itu membangkitkan semangat di dalam diri Yosua dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak kita yang memiliki talenta dan karunia di dalam hidup ini, tetapi sekali lagi kita tidak tahu cara mengembangkannya, kita tidak tahu cara untuk memanfaatkan dan menggunakannya. Oleh sebab itu, dalam ketidaktahuan kita itulah, melalui kedua tokoh ini maka mau diajarkan kepada kita, mari minta kekuatan dari Tuhan. Mari minta hikmat dari Tuhan. Agar talenta, kemampuan, pengetahuan, keahlian yang kita miliki, karunia yang kita miliki itu dapat kita optimalkan, dapat kita gunakan dan manfaatkan dalam kehidupan keseharian, dan ia akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Minta Tuhan untuk campur tangan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Ingat sekali lagi, apa yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan ia mempercayakan hartanya kepada mereka.
Tuhan mempercayakannya kepada saudara. Karena itu adalah milik Tuhan, maka mintalah pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukanmu untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan segala talenta yang ada di dalam dirimu. Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan ini satu nats yang juga menurut saya tidak asing lagi buat kita, sudah sering kali kita dengar bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, firman sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Allah turut bekerja. Bagian ini jelas ingin menegaskan bahwa kita tidak sedang mengerjakan seorang diri dalam segala harta yang Tuhan berikan kepada kita, dalam segala talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak sedang mengerjakannya sendiri, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya untuk memampukan kita. Oleh sebab itu jangan seorang pun di antara kita yang tidak percaya diri, yang tidak punya semangat, belum apa-apa takut gagal, belum apa-apa sudah banyak kekhawatiran. Jangan, tidak seperti itu. Tuhan kita tidak mengajarkan hal itu seperti itu, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam segala kekurangan dan kelemahan kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak mengerjakan seorang diri, Tuhan yang bersama-sama untuk menggerakkan dan memampukan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu catatannya adalah percaya diri dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak sedang mengerjakannya seorang diri, tetapi Allah yang turut bekerja untuk memampukan kita dalam mengembangkan talenta yang Ia berikan kepada kita. Hal yang kedua, komitmen dan kerja keras. Itu penting kita miliki. Kalau kita memiliki talenta yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kita, tetapi tidak ada komitmen di dalam diri kita untuk mengolah dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh talenta itu, maka talenta itu tidak akan berkembang secara maksimal. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau diajarkan bahwa kepada hamba yang pertama ia bekerja keras sehingga dia dapat mendapatkan 5 lagi talenta. Kepada hamba yang kedua dia bekerja keras dengan 2 talenta sehingga dia menghasilkan lagi 2 talenta. Ada upaya kerja keras di sana, usaha yang begitu luar biasa. Komitmen untuk mengerjakan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya coba mengingat, tapi kalau saya tidak salah Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang itu ditulis oleh Ludwig van Beethoven. Betul ya? Coba Bapak Ibu lihat, Kidung Jemaat nomor 3. Betul ya? Nah, Ludwig van Beethoven, kita tahu juga ini cerita yang sudah, kesaksian hidup yang sudah begitu banyak kita dengarkan. Seorang Ludwig van Beethoven ini bukan seorang yang lahir menjadi orang yang jenius, bukan. Dia lahir dengan sebuah kekurangan. Dideteksi secara medis dia memiliki penyakit disleksia ringan. Seorang yang memiliki gangguan dalam proses belajar, sehingga dalam belajar membaca, menulis, mengeja, banyak hal yang membuat dia memiliki keterbatasan, dia punya banyak kekurangan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kerja keras dan komitmen yang pada akhirnya membuat dia menjadi salah seorang komposer dalam deretan komposer terhebat di sepanjang sejarah. Siapa yang tidak kenal Beethoven?
Sekali lagi, dia bukan lahir dari seorang yang sudah lahir jenius dan sempurna, tidak. Dia memiliki kekurangan. Dan saya percaya bahwa dalam segala kekurangan pertumbuhannya itu, Tuhan mulai mengisi dirinya dengan talenta. Apakah Ludwig van Beethoven mendiamkan talenta itu? Tidak. Dia bekerja keras dengan talenta itu sehingga di akhir hidupnya ia berhasil menghasilkan 9 simfoni. Dia melakukan 5 konser piano, 1 konser biola, 32 piano sonata, opera, dan 16 string quartet. Dan masih banyak lagi yang ia lakukan. Seorang yang memiliki penyakit disleksia dalam segala keterbatasannya, tetapi oleh karena kerja keras, ia berada dalam deretan komposer terkemuka di sepanjang sejarah. Kalau anak-anak muda sudah pasti yang suka basket tidak asing lagi dengan Kobe Bryant. Seorang yang juga sukses bukan karena dia memiliki keahlian atau gift sejak lahir, tidak. Berkali-kali dia juga harus jatuh bangun dalam karir basketnya di NBA. Ada satu percakapan bahwa saya membaca biografinya. Sampai nanti dia bertemu dengan seorang pelatih Phil Jackson, baru Kobe Bryant itu terlihat skillnya itu benar-benar maksimal. Sebelumnya dia tidak maksimal, dia tidak terlihat begitu cemerlang. Tetapi sekali lagi Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Setelah berkenalan dengan Phil Jackson yang mempush dia, mendorong dia dan melatih dia sehingga dia menjadi salah seorang pebasket yang besar di sepanjang sejarah basket NBA. Bahkan disejajarkan dengan Michael Jordan. Tetapi Bapak Ibu, mengapa dia bisa sukses seperti itu? Sekali lagi, ada 2 hal yang menarik saya baca dalam biografinya. Teman-temannya mengatakan begini, dia adalah orang yang selalu hadir sebelum latihan dimulai. Dia orang yang pertama kali hadir. Dan yang kedua, dalam sesi latihan, dia tidak akan tinggalkan sekalipun latihan sudah selesai, tetapi dia akan lanjutkan untuk selesai 800 kali syuting. Dia akan lakukan, setelah itu dia tinggalkan lapangan dalam sesi latihan. Itu kerja keras, itu komitmennya. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kelola itu. Percaya diri bahwa Tuhan yang akan bekerja bersama-sama denganmu untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau katakan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur atas talenta yang Kau berikan kepada. Hari ini sebagai gereja Tuhan, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita merayakan hari ulang tahun. Syukur hari ulang tahun yang ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, 15 Juli 1950, 15 Juli 2021. Dan di minggu yang paling terdekat dengan ulang tahun itu, gereja GPIB merayakannya, dan kita merayakannya hari ini, serentak secara sinodal. Maka firman Tuhan ini mau memberitakan kepada saudara-saudara, anak-anak muda yang percaya, Gerakan Pemuda GPIB, para biru Ben-Hur,
Tuhan memberikan hartanya kepada saudara. Talenta dan karunia, kemampuan, pengetahuan, skill, kecerdasan. Melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara, Tuhan melengkapi saudara. Maka firman Tuhan ini ingin beritakan kepada saudara, percayalah, saudara tidak mengerjakannya sendiri. Allah turut bekerja dalam saudara mengoptimalkan dan memaksimalkan hartanya yang Dia berikan kepada saudara. Oleh sebab itu percaya dirilah dalam mengembangkannya. Dan yang kedua, kerja keraslah. Jangan buang-buang waktu saudara. Hari ini banyak orang muda yang membuang waktu mereka dengan teknologi yang ada. Teknologinya tidak salah, tetapi ketika dimanfaatkannya di waktu yang salah dengan cara yang salah. Berapa banyak hari ini kita melihat orang-orang muda yang pada akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mereka tidak bisa lepaskan smartphone dari tangan mereka. Mereka kecanduan dengan game. Mereka kecanduan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan internet. Maka firman Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak muda yang percaya, berhikmatlah dalam segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bijaksanalah, jangan buang-buang waktu kita. Maksimalkan segala sesuatu. Orang bilang hidup ini singkat, benar. Waktu akan tetap terus berjalan. Meninggalkan segala sesuatunya. Dan yang biasanya terjadi kalau kita tidak memaksimalkan waktu kita, maka yang akan mengikuti perjalanan hidup kita ke depan bukan kesuksesan dan keberhasilan, tetapi penyesalan. Ketika kita melihat ke belakang lalu kita katakan, kenapa dulu saya tidak bisa lebih baik dari apa yang bisa saya lakukan? Kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu? Oleh sebab itu sekali lagi, kerja keraslah. Dan yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan talenta dan karunia di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah sebagai orang muda yang percaya, sebagai gerakan pemuda GPIB, saudara diutus di dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang tua, saudara bersaudara, keluarga, di tengah kehidupan jemaat ini, Tuhan punya maksud agar saudara mengembangkan dan memaksimalkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 281. Bait pertama dan kedua. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2, atau 5, kita haruslah menggandakan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan bersehati dalam syafaat kita. Dan syafaat ini akan kita bawakan dalam doa secara bergantian. Saya bersama dengan anak-anak Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih, perwakilannya, akan berdoa untuk gereja kita, untuk semua kita, dan bersyukur di hari ulang tahun dalam usia pelayanan ke-71 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah Dikau di dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul dan Tuhan memberikan kami kesempatan pagi ini Tuhan untuk beribadah. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kiranya senantiasa Engkau mencurahkan kedamaian bagi negara kami Tuhan Yesus, agar senantiasa setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan memberikan rasa nyaman dan aman dalam setiap kami yang beraktivitas setiap hari dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah, dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, TNI Polri, Tuhan Yesus memberkati dan menganugerahkan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemegang kebijakan Tuhan Yesus di bangsa kami. Secara khusus, tugas dan tanggung jawab mereka saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami membawa bangsa kami, pergumulan kami saat ini ke dalam tangan kasih-Mu untuk melewati pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati pandemi ini. Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami dapat bijaksana Tuhan melewati pandemi ini dengan baik untuk menjaga diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih ada menjadi garda terdepan Tuhan, merawat setiap orang yang sakit, yang terpapar di rumah sakit. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan jaga dan memulihkan mereka senantiasa. Tuhan, kiranya senantiasa Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan, menganugerahkan kami kesabaran dan kekuatan untuk melewati pandemi ini dengan baik. Di saat yang sama juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang sedang merasakan duka cita. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka penghiburan yang sejati, agar mereka dapat melewati duka ini dengan baik,
dengan kekuatan dan pertolongan yang berasal hanya daripadamu. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami naikkan bukan kepada siapa-siapa, bukan dengan nama lain, namun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan yang tersebar di seluruh wilayah di dunia ini dalam melaksanakan tanggung jawab kami Bapa sebagai garam dan terang-Mu. Tuhan, untuk gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang tersebar hingga pelosok-pelosok di Indonesia ini, Tuhan berkati dari tingkat sinode, mupel maupun jemaat-jemaat. Terlebih khusus Bapa bagi jemaat kami, Jemaat Batra Kasih, dalam panggilan pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah kota ini, Kota Makassar. Tuhan, mampukan kami dapat membawa damai dan sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat menjadi kitab-Mu Tuhan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hingga kami dapat membawa sukacita di tengah kondisi yang berat saat ini. Bapa, kami mau berdoa pula bagi warga jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam pergumulannya masing-masing Bapa, baik itu yang sakit dalam perawatan maupun dalam masa pemulihan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati, sertai, Engkau tahu segala macam perawatan yang mereka terima, Engkau tahu segala macam sakit yang mereka rasakan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, jamah dan berkati segala proses yang harus mereka lewati Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan saja. Ya Bapa, sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas tanggung jawab aktivitas sehari-hari lagi kembali dengan kesehatan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi warga jemaat yang bersukacita berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati dan lengkapi sukacita mereka. Engkau tahu segala rasa ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu Tuhan, dan berikan selalu berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam tugas, dalam aktivitas, dalam kesehariannya di usia yang baru, usia ulang tahun maupun usia perkawinannya. Bapa, tidak lupa juga Tuhan kami mau berdoa bagi warga binaan jemaat Pospel Filipi dan Rutan Tuhan. Engkau tahu mereka dalam masa yang cukup berat yang mereka lalui sehingga harus melewati proses di penjara Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Engkau mau kuatkan mereka, kuatkan imannya Tuhan untuk melewati proses yang harus dilewati dan lalui, agar tetap kuat di dalam Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, juga dapat tetap menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami sebagai Jemaat Batra Kasih yang membina Tuhan, mampukan kami untuk dapat membina dengan baik dan menuntun setiap warga binaan itu Bapa. Bapa yang Maha Baik, juga kami tidak lupa berdoa bagi pengurusan sertifikat hak milik Propastori 2 Minasa Upah GPIB Jemaat Batra Kasih. Engkau tahu Bapa sampai mana pengurusannya dan segala hal yang harus dilengkapi dan segala hal proses yang harus dilewati. Tuhan berkati agar pengurusan sertifikat hak milik dapat selesai dengan baik, dan segala proses yang harus dilewati Tuhan berkati agar juga Bapa kami dapat mendapatkan satu lagi pastori yang baik untuk pelayanan dan kesaksian-Mu di tengah jemaat di Minasa Upah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, syukur kami kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu yang senantiasa boleh kami alami dan kami kecap dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Dengan rendah hati kami mohonkan, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mau mengerjakan dan melakukan apa yang sudah kami dengar dalam pemberitaan firman di hari Minggu ini. Berkati kami semua Tuhan,
di dalam kami mengelola dan mengerjakan talenta karunia yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Secara khusus di dalam kami memaksimalkannya di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, juga di tengah kehidupan jemaat-Mu di GPIB Batra Kasih di Kota Makassar ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, tuntun dan pimpin kami, sehingga talenta yang adalah harta-Mu ini boleh berbuah dan bermanfaat bagi sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan, memerintahlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami, dan arahkanlah seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran kami berdasarkan pada ajaran dan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, syukur kami juga saat ini bersama dengan anak-anak muda yang percaya untuk usia pelayanan yang sudah Tuhan tambahkan, 71 tahun. Biarlah mereka boleh terus termotivasi dengan sungguh-sungguh dan melihat ini adalah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah berbagai berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka, biarlah mereka boleh dengan sungguh-sungguh memberi hidup mereka secara total untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dalam gerakan pemuda. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara khusus hamba berdoa untuk para gerakan pemuda di GPIB Jemaat Batra Kasih di tempat ini. Berkati Ketua GP Batra Kasih Tuhan, bersama dengan sekretaris, bendahara, bahkan seluruh anggotanya, bergandengan tangan bersama-sama mereka membangun satu pelayanan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih luar biasa lagi mereka boleh terus melayani Tuhan. Dalam hikmat Tuhan mereka diberikan pikiran-pikiran yang baru, inovasi-inovasi dalam pelayanan. Dan biarlah semuanya itu kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepada jemaat-Mu yang lemah dan sakit secara khusus kami berdoa bagi Ibu Dian DE Salampe yang saat ini berada di Rumah Sakit Grace Telina dalam keadaan sakit. Bapa Sorgawi, kami percaya tubuh ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan, baik secara langsung maupun melalui tindakan-tindakan medis. Maka kami mohon kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu, sembuhkan dan pulihkanlah. Kami percaya yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu Dian DE Salampe, juga dalam kehidupan keluarga. Semua kami yang lemah, semua kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, perlengkapi kami dalam menjalani hari-hari kami. Mendoakan pemerintahan, mendoakan tenaga-tenaga medis di masa-masa pandemi ini, mendoakan semua manusia di atas bumi ini, secara khusus jemaat Tuhan GPIB Batra Kasih. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan memampukan kami untuk bijaksana dalam melaksanakan protokol kesehatan, dalam menyikapi situasi pandemi ini. Bapa Sorgawi, belas kasihan Sorgawi, kami mohonkan, jauhkan kami semua
dari virus corona. Sembuhkan dan pulihkan kami yang sakit. Lindungi kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini yang sedang bergumul menghadapi virus corona ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Biarlah semua kami bergandengan tangan, bersama-sama dalam semangat untuk menjaga Indonesia yang sehat, bergandengan tangan melakukan protokol kesehatan. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan berkati Tuhan semua kami membangun satu kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat-Mu. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan, kami dicukupkan dalam kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala salah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Hani Selano, dipersilakan. Bila badai tofan menderu, janganlah kau mendua hati. Pandanglah pada Yesus, agar jangan kau tersemesan. Kalaupun ada kesusahan, berharaplah dalam kasih-Nya, menanti penuh harapan. Tuhan pasti menolongmu. Apa yang difirmankan-Nya, Tuhan tak pernah akan mengingkari. Asalkan berseru padanya, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Burung-burung pun bernyanyi, apalagi kita insamanya.
bunga-bunga pun tersenyum. Apalagi kita insannya. Kalaupun ada kesusahan, berharaplah dalam kasih-Nya, menanti penuh harapan. Tuhan pasti menolongmu. Apa yang difirmankan-Nya, Tuhan tak pernah meninggalnya. Asalkan berseru padanya, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Burung-burung pun bernyanyi, apalagi kita insannya. Bunga-bunga pun tersenyum, apalagi kita insannya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 365B, ayat yang pertama dan ketiga, dan ayat yang kelima dan keenam setelah persembahan. Puji
kita berdiri dan kita akan berdoa secara berbalasan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagimu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Hani Selano dipersilakan. Datang padamu, ya Tuhan, bersujud di kaki salib-Mu, tak kuasa aku atas dosaku. Ya Tuhan, bimbinglah, angkatlah diriku dari lumpur dosa. Di hati ku dengar sabda-Mu, Tuhan, sucikan dan tuntun langkahku untuk-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Janganlah biarkan, pimpinlah anakku ke arah jalan-Mu. Ampunkan segala salahku dan dosaku, Tuhan. Tunjukkan di mana jalanku ke arah rumah-Mu. Wow, 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 wow. Haleluya, haleluya.
tunjukkanlah segala salahku dan dosaku, Tuhan. Tunjukkanlah di mana jalanku ke arah rumah-Mu. Di hatiku dengar sabda-Mu, Tuhan. Sucikan dan tuntun langkahku. Untuk-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Janganlah biarkan, pimpinlah anakku ke arah jalan-Mu. Janganlah biarkan, pimpinlah anakku ke arah jalan-Mu. Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagai, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor Plan 8, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Marla Makale, Ibu Fani Saya, persembahan pujian Bapak Hani Selano, operator sound system, tim multimedia, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga via online. Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 12. Pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Saudara Jackson Kakisina, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat GP online. Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Saudari Novita Sarah Wilhelmina Sumampau. Pemandu lagu Pelkat GP. Organis Pelkat GP, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon kehadiran anggota Pelkat GP secara online pada ibadah tersebut. 2. Bidang Infokom dan Litbang. Penyampaian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat ibadah di Jemaat Bahtera Kasih sesuai hasil rapat PHMJ dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar. Maka ibadah minggu, ibadah pelkat, ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online via YouTube, dan ibadah pemberkatan perkawinan ditiadakan sampai diterimanya surat edaran selanjutnya. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka
telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 21.45 di Rumah Sakit Bahagia, Ibu Daswati Pesulima, usia 61 tahun. 2. Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 4 di Rumah Sakit Akademis, Bapak Manase Elvanus Parinusa, usia 53 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 17 Juli 2020. Pendeta Roberto Jengwagai, Ketua. Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini, ada keterbatasan bergerak melangkah melayani. Namun ada peluang membentang untuk GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, mari GPIB berkarya tanpa batas. Memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas, dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujudkan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini
Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan di lingkup MUPEL. Semangat dengan tulus dan jujur berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP MUPEL, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan, dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat, selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama, Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode ke-20 GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimerah MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Suzen Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Almarhum Penatua Mangara Saib Olongan Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Yosep MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Ariani Salomo SH, Bendahara 1 Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SH, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soindun SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Leupati, Welma H. C. Paais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Gary E. Sagala, Donald J. Salakori, dan Kesia M. Mahulete. Rekan-rekan pemuda di rumah dan di tempat ini, dengan bangga saya jemput kita semua untuk berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Mars GP. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan manfaatkanlah harta Tuhan berupa talenta dan karunia yang Ia anugerahkan dalam hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan
di tengah kehidupan bersama di atas muka bumi ini. Arahkanlah Oke, kita akan ulang ya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.